Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa. Jumpa lagi dengan saya Ica Malia dalam program Pokoknya Senang. Pemirsa menyandang status sebagai Yuk Muslimah Jawa Timur ya, terkhusus Sidoarjo, dituntut untuk memiliki dedikasi tinggi kepada masyarakat. Apalagi di bidang dakwah dan di bidang sosial ya. Nah, seperti apa kegiatan Putri Muslimah saat ini? Saat ini saya bersama dengan dua narasumber cantik-cantik ya. Ada Hanim Afia selaku Ketua Forum Komunikasi Yuk Muslimah Sidoarjo. Assalamualaikum. Ya, lihat di kamera dong, gini-gini. Terus yang kedua ada Zamzam Mutiara Aulia, Koordinator Budaya dan Kesenian. Hai, gitu loh deh. Apa kabar Hanim? Alhamdulillah Sehat ya. Reunian Mbak Ica ya. Reunian ya kita ya. Oke. Hanim, kalau dulu kamu adalah salah satu putri dari salah satu majalah ya kan. Kalau sekarang kamu ditunjuk untuk menjadi ketua Putri Muslimah Yuk Muslimah Sidoarjo ya. Kira-kira sudah berapa lama sih komunitas ini berdiri? Baik, perkenalkan dulu ya. Iya dong, harus kenalan Assalamualaikum dulu. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Yuk Hanim. Untuk di Yuk Muslimah sendiri, terutama panggilan daerah dari Sidoarjo itu kan identik dengan Yuk dan Bu. Sedangkan kalau Surabaya identik dengan Cak Dani. Mungkin kalau di sini karena kita komunitas Sidoarjo, jadi hari ini saya manggil Mbak Ica bukan Mbak lagi, Yuk Ica. Yes, nggak apa-apa. Untuk Yuk Muslimah sendiri sudah berdiri sejak tahun 2017, dimulai dengan ajang pemilihan pertamanya Yuk Muslimah Sidoarjo 2017, diikuti hampir sekitar 70-80 peserta pada saat itu event pertama kali, dan langsung dijurikan oleh Arzetti, Bu Arzetti. Oke. Terus untuk kegiatannya apa? Ini kan sebuah komunitas ya. Jadi orang yang masuk di komunitas ini adalah dia yang berlomba atau semua orang bisa masuk di komunitas ini, deh. Untuk Yuk Muslimah sendiri, forum komunikasi Yuk Muslimah bisa diikuti tidak hanya dari pemilihan Yuk Muslimah saja. Oh gitu. Jadi semua bisa masuk ya? Iya betul Mbak Ica. Seperti apa? Dan kita bisa melakukan open recruitment. Jadi menyebarkan formulir dan brosur, siapa yang berkenan maka akan kita data. Selanjutnya akan ada orientasi atau inaugurasi. Jadi penyetaraan visi misi, kemudian penambahan pengalaman, wawasan terkait Yuk Muslimah itu seperti apa. Kemudian itu dari sisi umum. Kalau dari sisi pemilihan pasti Yuk Muslimah diikuti di pemilihan Yuk Muslimah ya Yuk. Nah untuk yang kedua bisa melalui jalur event-event Yuk Muslimah. Apa saja? Sidoarjo Muslim Week. Biasanya Sidoarjo Muslim Week ada apa aja Yuk? Sidoarjo Muslim Week itu ada Banjari, ada Muslim Look, dan ada juga kaligrafi. Ya. Nah kebetulan Yuk Zamzam ini masuk melalui jalur Muslimah Look, ajang pemilihan Muslimah Look. Jadi kalau untuk Muslimah Look itu seperti apa, Di? Apakah lombanya tentang catwalk atau mungkin yang lain? Untuk Muslimah Look gimana Yuk Zamzam yang pengalaman? Muslimah Look itu seperti kita catwalk, lebih ke modeling gitu ya. Lebih modeling ke Muslimah. Lebih ke modelingnya Mbak Ica. Kalau untuk Yuk Muslimahnya sendiri itu kan lebih luas lagi, harus ada mencakup bakat, kemudian tes wawancara, mengaji, dan yang pasti ada catwalk-nya. Tapi kalau Muslimah Look ini diikuti oleh semua remaja bebas, tetapi fokus penilaiannya memang di modelingnya. Jadi kalau kita bicara masalah modeling itu emang banyak sekali ya. Kalau bicara masalah Yuk itu pasti modeling ya. Tapi sekarang untuk saat ini kita akan bahas tentang kegiatan sosial yang sangat menarik sekali Hadim ya kan. Karena di balik kecantikan mereka, ternyata mereka juga sangat antusias sekali untuk membantu orang lain pemirsa. Bukan begitu Hadim dan siapa namanya? Zamzam. Oke, bisa dijelaskan Zamzam, kira-kira kegiatan apa aja sih yang biasanya dilakukan oleh Yuk Muslimah Sidoarjo? Kita biasanya di hari Jumat ada asar malam, yaitu berbagi kepada pekerja malam seperti Gojek, terus membersih jalanan, bukan sapu seperti itu. Dan juga ada beasiswa 18.000 ya Yohanin ya. Kalau di bidang pendidikan, saya menambahkan lagi penjelasan di Zamzam. Kita tidak hanya terfokus pada modeling dan beauty pageant saja, tetapi kita bergerak di seluruh bidang. Pertama bidang pariwisata, kedua sosial dan pendidikan. Nah yang perlu kita soroti bahwasannya kita memang
tergabung di satu wadah yang mana kita isinya perempuan semua, Mbak Ica. Perempuan semua, jadi mau tidak mau kita main powernya, bukan main power ya, girl powernya, otomatis kita mengerahkan potensi-potensi wanita muslim yang ada di Sidoarjo untuk berkontribusi kembali lagi kepada Sidoarjo. Contohnya di beasiswa 15.000 itu kita melakukan fokus di bidang sosial di pendidikan untuk membantu pendidikan-pendidikan yang ada di wilayah Sidoarjo. Yang kedua ada bidang sosial yang kedua yakni asap malam, bagi-bagi nasi kepada teman-teman atau warga sekitar yang betul-betul sangat membutuhkan dan bekerja keras sekali di malam hari. Kenapa kita sebutannya asap malam? Karena asap itu kan tidak bertahan lama, Mbak Ica. Itu filosofinya. Dan kita berada di malam hari karena kita memang sunyi, tidak lama pergerakannya. Hanya sekitar jam 9 sampai jam 10, setelah itu selesai. Itu gimana tadi? Jadi kamu emang sengaja membantu di malam hari? Iya. Kenapa nih? Biar nggak kelihatan membantu ya? Ya seperti itu nggak sih? Mungkin itu salah satu gitu ya, filosofinya asap. ya. Iya. Emang harus gitu ya. Kalau kita membantu orang lain sebaiknya tidak usah dipublikasikan kan. Tapi kita kan juga butuh publikasi untuk kegiatan sehari-hari ya kan. Bukan berarti kita untuk pamer ya kan. Tapi untuk dokumentasi kegiatan Yuk Muslimah Sidoarjo. Jadi makanya kok dilakukan di malam hari. Untuk kegiatan asap malam apa saja deh selain bagi-bagi nasi? Untuk asam malam sendiri sebelum kita mulai packing ya, Yuk Zamzam ya, biasanya di core itu kita ngapain Yuk Zamzam? Ngajar ngaji teman-teman atau anak-anak yang ada di jalanan. Kalau pagi mereka kurang sempat untuk menuntut ilmu atau sore datang ke TBK mereka terbatas waktu dan biaya, kita hadir sebagai wadah untuk mereka belajar tanpa dipungut biaya sama sekali. Kita hadir untuk mengajarkan mereka ngaji mulai dari alif ba, Iqra 1 sampai dengan Iqra 6, ada yang sampai Al-Qur'an. Berarti untuk mengajar ngaji nih, kira-kira ada yang dikasih segmen nggak? Misalnya untuk Sidoarjo area sini dulu, untuk minggu ini misalnya Sidoarjo daerah timur, atau mungkin minggu depan daerah barat, atau mungkin kamu ada segmen sendiri, pokoknya ada anak kecil yang kurang beruntung maka kita akan mengajar ngaji ke mereka, atau gimana Dik? Oh, kebetulan asap malam ini sudah berjalan sekitar tahun ketiga, ya Mbak Ica. Di tahun 2021 ini tahun ketiga insya Allah. Untuk jangkauan di ngajar ngajinya, sementara kita hanya terpusat di Sidoarjo Kota terlebih dahulu. Karena itu tadi Mbak Ica, karena untuk malam hari tidak semua remaja-remaja itu kan diizinkan oleh orang tuanya untuk keluar malam. Tetapi sedangkan dari anak-anak jalanan yang berkeinginan untuk ngaji itu antusiasnya luar biasa. Kita kekurangannya di manpowernya. Jadi untuk harapannya di tahun depan, tahun 2022 ini kita akan kolaborasi dengan beberapa komunitas yang ada di Sidoarjo untuk membuka spot-spot ngaji. Oke. Jadi kalau untuk ngaji ya teman-teman ya. Jadi di Yuk Muslimah sendiri membuka donasi ya untuk para donatur yang ingin menyumbangkan uangnya atau adalah beberapa rezekinya yang pingin dinikmati oleh orang-orang jalanan, ada anak-anak yang kurang mampu bisa langsung menghubungi Yuk Hanim ya atau Yuk Zamzam ya. Karena di sini kegiatan sosial yang ada di Yuk Muslimah Sidoarjo ini alhamdulillah sangat per minggu sama per bulan ya. Dan itu rutin ya Dek ya? Untuk kegiatan sosialnya. Untuk sosial rutin asap malam itu setiap Jumat. Untuk beasiswa 15.000 di tahun 2018-19 itu aktif di setiap bulannya. Sepertinya kalau diulik lebih dalam lagi, maka akan panjang sekali. Tapi kita akan mengulik setelah jeda pariwara berikut ini ya pemirsa. Jangan kemana-mana.